Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat pagi untuk yang kelas pagi dan selamat siang untuk yang kelas siang. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di pertemuan yang keempat di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Semoga tetap semangat dalam belajar dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Kita bisa belajar di sekolah. Oke, pertemuan yang keempat. Di pertemuan 1, 2, 3 kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar animasi, pengertian, kemudian mulai 12 prinsip animasi. Kita sudah mempelajari tentang beberapa prinsip animasi. Yang pertama squash and stretch, kemudian anticipation, kemudian stacking, lalu strike ahead and push to push. Nah, untuk hari ini kita akan belajar prinsip berikutnya, yaitu follow through and overlapping action. Oke, langsung ya. Follow through merupakan sebuah prinsip dasar animasi yang menekankan pada gerakan animasi bagian tubuh atau badan telah berhenti bergerak. Jadi, follow through ini adalah animasi sebuah atau bagian tubuh yang masih bergerak ketika bagian tubuh utamanya berhenti bergerak. Contoh gerakan rambut setelah selesai berlari. Jadi coba kalian bayangkan ketika seorang wanita kemudian rambutnya dikuncir di belakang, dia berlari. Ketika dia berhenti, otomatis rambut itu akan sejenak atau sedikit bergerak. Ketika tepat si perempuan tadi berhenti. Nah, itu contoh dari follow through. Kemudian yang kedua, overlapping action. Overlapping action ini adalah prinsip dasar animasi yang memperlihatkan gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Nah, contoh gerakan tangan saat seseorang berjalan. Nah, jika kalian berjalan, kaki kiri untuk yang normal ya, terkadang ada yang bagong. Biasanya kalau baris berbaris itu ada yang bagong. Kaki kiri ke depan, tangan kiri juga ke depan. Nah, itu kurang natural ya. Cuma bisa dipakai di animasi ketika memang mau dibuat seperti itu. Cuma normalnya orang kalau berjalan, misal PBB, baris berbaris itu, kaki kanan, tangan kiri. Kemudian kaki kiri, tangan kanan. Nah, saling bergantian membuat gerakan yang berkesinambungan. Nah, itulah prinsip dasar dari overlapping action, penempatannya. Contoh dari gerakan overlapping action. Nah, overlapping action dan follow through ini digunakan agar animasi terlihat lebih natural. Oke, kita tonton video sebentar. Principle of animation. Oke, saya pause dulu. Oh ya. Kita langsung. Nah, di sini ada animasi seorang masketir ya. Dia sedang melompat-lompat. Dia memakai sebuah topi dan jubah. Kalian lihat jubahnya ketika ketika karakter ini berhenti melompat. Nah, jadi ada sedikit gerakan dari bulunya, topinya, kemudian jubahnya ketika karakter ini berhenti. Nah, itu yang namanya follow through.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini follow through. Kepala adalah bagian utama. Kemudian dia memiliki sebuah antena di sini. Ini bagian sekunderinya. Nah, kita lihat gerakannya. Saat kepala berhenti, antena tidak langsung berhenti, melainkan sedikit bergerak hingga akhirnya berhenti. Nah, ini adalah konsep dari follow through and overlapping action. Follow through menunjukkan bagian yang bergerak ketika bagian lain berhenti. Ini follow through. Sedangkan overlapping action adalah bagian ketika antena ini bolak-balik. Jadi memperlihatkan gerakan yang saling mendahului. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Seperti saat orang berjalan juga. Tangan akan melambai ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, kita ini diperlihatkan seperti apa animasi yang menggunakan follow through and overlapping action dan yang tidak. Kita amati perbedaannya. Nah, dari kedua animasi ini kita sudah bisa melihat mana gerakan yang lebih natural dan mana yang gerakan lebih indah atau bagus. Nah, ini barat tadi yang kepala. Potnya adalah bagian utama, main body, tubuh utamanya. Kemudian appendage, ini bunganya atau bagian pelengkapnya adalah bunganya. Nah, ketika dia bergerak, otomatis bagian tambahannya dia akan mengikuti bagian utama tapi terlambat. Nah, saat bagian utama berhenti, bagian tambahannya juga terlambat berhenti. Nah, itulah konsep dari follow through and overlapping action. Nah, kita lihat pergerakan dari kepala anjing ini ya. Nah, ada lipatan kulit, kemudian telinga, ini sebagai follow through-nya. Nah, ini. Kita lihat, ini adalah antena TV. Kemudian ini bulu atau rambut ya. Nah, di sini kita ditunjukkan adegan ketika tidak ada bagian yang bisa kita overlappingkan atau follow through-nya tidak ada. Kemudian kita tambahkan rambut untuk ada follow through-nya. Nah, kita lihat ketika membuat animasi, ketika karakter berhenti, rambut tetap kita buat bergerak sedikit. Nah, berlaku juga dengan tangan. Seperti tadi, contoh gerakan tangan saat seorang berjalan. Bolak-balik. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh dari penerapan
prinsip dasar follow through and overlapping action. Oke, itu untuk follow through and overlapping action. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Kemudian kita berlanjut lagi ke prinsip yang berikutnya, yaitu slow in, slow out. Slow in, slow out secara alami. Jadi tentang slow in, slow out. Secara alami, sebuah gerakan akan mengalami yang disebut percepatan dan perlambatan. Slow in merupakan metode animasi yang menjelaskan adanya gerakan yang diawali dengan lambat, kemudian berubah menjadi lebih cepat, begitupun sebaliknya. Jadi kalau kalian lihat sebuah orang berlari, contohnya orang berlari. Orang berlari itu ketika awalan dia berlari, dia tidak mungkin langsung cepat. Biasanya pelan, kemudian jadi cepat, dan ketika berhenti dia menjadi lambat. Nah, itu yang namanya slow in, slow out. Jadi ada bagian lambat, ada bagian cepat, kemudian kembali ke lambat. Oke, langsung kita tonton videonya saja. Principle of animation, slow in, slow out. Nah, dalam pembuatan sebuah animasi akan ada namanya angka frame. Angka frame. Jadi seorang animator itu dalam membuat animasi biasanya menggunakan guide berupa angka frame. Angka frame ini seperti ini contohnya. Frame 1, frame 2, frame 3. Atau kalau bisa kita pakai 12 frame ya. Frame 1, frame 12, kemudian ini frame 6. Nah, untuk melihat kapan pelan dan kapan cepat, kita lihat rentang dari garis ini. Misal saya membuat animasi orang berlari. Nah, orang berlari. Kemudian dengan guide animasinya seperti ini. Saya punya 12 frame. Di bagian frame 6 ke 12 saya akan membuatnya lebih lambat. Maka di antara 6 ke 12 ini saya sisipkan lagi frame ke 8 dan frame ke 10. Nah, bagian yang panjang. Nah, jadi bagian garis kecil di sini, itu menunjukkan frame yang digambar atau keyframe ya kalau kita menyebutnya keyframe atau bagian yang digambar. Jadi bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bagian ini adalah bagian keyframe awal. Keyframe awal gerakan. Kemudian bagian ini adalah keyframe akhir. Nah, di tengah-tengah kita bebas membuat keyframe seberapa banyak tergantung keinginan kita, dan dengan prinsip slow in slow out tadi kita bisa menggunakan atau kita bisa mengarahkan gerakan itu agar cepat atau lambat. Ketika di sini tidak ada keyframe, maka gerakannya akan menjadi cepat. Sedangkan kalau ada keyframe, berarti gerakannya menjadi lambat. Seperti itu. Nah, ini untuk slow in, slow out.
Kita lihat videonya lagi. Nah, oke, bisa dilihat itu gerakan dari mobilnya. Ini dengan slow on, slow out, dan tidak menggunakan slow in, slow out. Nah, yang ini gerakannya flat, standar. Sedangkan mobil yang di atas yang menggunakan slow in, slow out, pada awal gerakannya lambat, cepat, kemudian lambat lagi. Nah, gerakan yang seperti inilah yang bagus. Bedakan dengan robot. Kalau robot mungkin tidak ada yang namanya slow in, slow out. Nah, kita lihat animasi dari pergerakan muka atau wajah. Nah, kita lihat di sini animation guide-nya. Di sini ada garis awal, akhir, kemudian keyframe, 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 keyframe. Nah, semakin dekat keyframe-nya, maka gerakan akan semakin lambat. Sedangkan semakin jauh jarak keyframe-nya, maka gerakannya akan semakin cepat. Ini contohnya. Nah, ini jika digambarkan dengan sebuah diagram ya. Kita lihat mulai lambat, cepat, kemudian lambat. Nah, bola pun ketika jatuh, kalau kecepatannya sama, dia akan terlihat kaku. Tapi kalau kecepatannya berbeda, saat jatuh pelan, terus ada tumbukan, kemudian saat ke atas cepat, kemudian pelan, cepat, pelan, nah, itu akan membuat gerakan lebih natural. Nah, seperti juga gerakan orang berlari. Ketika awalan biasanya lebih lambat. Jadi kita tambahkan frame-nya. Nah, ini di tengah-tengah kita jauhkan atau jarak frame-nya kita jauhkan, kemudian yang di awal dan akhir kita rapatkan. Nah, itu untuk slow in, slow out. Oke, itu tadi slow in dan slow out. Slow in, slow out. Oke, kita lanjut ke prinsip berikutnya. Prinsip yang nomor 7 itu namanya arc. Prinsip arc ini merupakan prinsip dasar animasi yang memberi kesan alami karena gerakan karakter seperti manusia dan hewan bergerak membentuk pola. Kata kuncinya di sini adalah pola. Jadi, gerakan akan terlihat sangat bagus ketika gerakan itu berpola. Bisa diartikan arc adalah lintasan di mana pergerakan animasi menjadi terstruktur dan terlihat alami. Kita lihat videonya. Principle of animation arc. Nah, kita lihat animasi orang sedang melempar cakram. Nah, di sini pergerakan tangannya, di pergerakan tangan, dia ada lintasannya. Nah, itu yang membuat pergerakannya menjadi bagus. Kemudian kepala juga ada lintasannya. Nah, kita lihat gerakan bola. Di sini kaku ya, lintasannya kaku. Ke atas lalu turun miring diagonal. Nah, animasinya jelek. Tapi coba kita lihat jika animasi itu
bentuknya dibuat pola parabola. Nah, akan menjadi lebih indah atau lebih baik. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian saat gerakan orang menoleh. Kalau flat dia cuma depan, samping, datar, gerakannya akan jelek. Tapi ketika kita buat lintasan atau arc-nya akan menjadi lebih indah. Kemudian ini masih gagang pintu dengan lintasan yang diagonal miring saja, maka gerakan animasinya akan terlihat jelek. Tapi berbeda ketika lintasannya kita buat melengkung. Nah, seperti animasi stickman ya. Ini sebutannya animasi stickman. Nah, di bagian sini ada titik-titik merah tadi. Itu menunjukkan lintasannya, meskipun sedikit. Nah, ini flat. Tapi ketika kita buat lintasannya melengkung, maka jadinya akan lebih baik. Nah, itu tadi tentang arc. Arc ini sangat penting, cuma kadang penempatannya tidak terlalu terlihat. Oke, itu untuk arc. Selanjutnya kita masuk ke prinsip yang nomor 8, yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan sekunder atau gerakan tambahan yang terjadi karena efek atau akibat adanya gerakan utama. Secondary action juga menjadi gerak pendukung yang menjadikan gerak. Contoh, gerakan saat seorang wanita berlari. Gerakan lari adalah gerakan utama. Sedangkan secondary action-nya yaitu gerakan rambut yang berkibas-kibas seolah terkena angin atau gerakan mulut yang menghela nafas. Ini hampir mirip dengan overlapping action, follow through and overlapping action. Bedanya adalah follow through and overlapping action itu terjadi ketika gerakan utama berhenti. Sedangkan secondary action beriringan dengan gerakan utama. Contohnya, kita lihat di animasinya. Principal animation, secondary action, and overlapping action. Nah, ini secondary action berbeda dengan overlapping action yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secondary action adalah gestur yang mendukung gerakan utama lebih dimensional. Seperti ini. Gerakan utamanya adalah berjalan. Kemudian sambil berjalan, karakter ini ngapain? Ditambahkan dengan secondary action akan lebih bagus. Contoh, ini gerakannya adalah sedang menggedor pintu. Cuma, kalau tangan ini tidak bergerak, maka kelihatannya akan jelek. Nah, berbeda dengan ketika kita tambahkan secondary action-nya. Ini contohnya. Nah, ini beberapa contoh secondary action. Nah, gerakan utama adalah menengok. Secondary action-nya adalah mengusap mata, memegang tisu. Nah, dari gerakan awal yang menengok sedih, kemudian secondary action-nya adalah mengusap air mata. Nah, ini gerakan utamanya adalah makan. Gerakan secondary action-nya adalah lidahnya yang keluar kemudian sambil geleng-geleng. Nah, ini menunjukkan
betapa enaknya makanannya. Nah, itu fungsi dari secondary action, yaitu memperindah sebuah gerakan, melengkapi atau pendukung dari gerakan utama. Itu secondary action. Secondary action sudah, kemudian kita masuk ke prinsip dasar yang ke-9, yaitu timing. Ada yang menyebutnya sebagai timing and spacing. Cuma biasanya saya menghafalnya dengan timing. Timing saja cukup. Ini sesuai dengan artinya, prinsip dasar timing adalah tentang penentuan waktu gerakan yang harus dilakukan. Timing adalah kecepatan dari gerakan animasi. Berbeda dengan slow in, slow out, timing adalah waktunya. Sedangkan slow in, slow out adalah percepatan dan perlambatan. Apabila timing kurang tepat, animasi tidak akan terlihat natural. Jika terlalu cepat juga tidak baik, jika terlalu lambat juga tidak baik. Perlu pengalaman yang banyak untuk seorang animator akan menguasai prinsip dasar ini. Jadi terkadang timing itu sulit untuk dipraktekkan karena butuh sense atau peraba-raba. Apakah sudah tepat atau apakah belum, itu tergantung dari sense animatornya sendiri. Oke, timing. Personally, and nature of an animation of greatly affected by the number of frames inserted between each main action. Jadi sebuah gerakan yang natural itu dipengaruhi oleh jumlah frame yang dibuat. Mau itu cepat, mau itu lambat. Nah, seperti yang tadi slow in, slow out ya. Gerakan cepat itu ketika jarak frame-nya jauh. Gerakan lambat itu ketika jarak frame-nya dekat. Jadi semakin banyak frame, maka gerakan akan semakin lambat. Nah, contohnya ini. Nah, kita akan membedakan pergerakan dari sebuah balon udara dengan sebuah pesawat jet. Kita lihat balon udara di sini frame-nya banyak dan sangat dekat. Maka hasil dari animasinya akan menjadi lambat. Berbeda dengan jet. Di sini bisa dilihat frame-nya jaraknya jauh. Nah, ini akan membuat gerakan animasi dari pesawat jet ini cepat. Kita lihat perbedaannya. Nah, semakin banyak menggambar, hasilnya akan semakin lambat. Kemudian sedikit menggambar atau frame-nya sedikit, maka gerakannya akan semakin cepat. Nah, ini contoh gerakannya. Nah, awal, akhir. Nah, bisa dilihat perbedaannya ketika kita cuma ada 2 frame. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ini sudah 3 frame. Gerakan semakin lambat. Kemudian ada 4 frame. Lebih lambat, 5 frame. Lebih lambat, 6 frame. Lebih lambat lagi. Lalu semakin banyak frame-nya, gerakan semakin halus. Nah, gerakan semakin halus. Nah, gerakannya juga semakin lambat. Semakin banyak frame-nya, maka gerakan akan semakin lambat. Nah, standarnya animasi itu menggunakan satuan frame per second dengan ukuran 24 frame per second. Jadi,
Dalam 1 detik itu rata-rata atau standarnya adalah 24 frame atau gambar dalam 1 detik. Jadi ketika kita mau membuat sebuah animasi dengan durasi 1 detik, maka kita akan membuat 24 frame di sana. 24 frame adalah maksimal. Jadi ketika kita mau membuat gerakan yang cepat, ya jangan 24 frame kita gambar semua. Karena nanti hasilnya juga akan jadi lambat. Kita buat misal 4 frame atau berapa? 6 frame, 8 frame. Nah, itu akan jadinya cepat. Untuk menjadi lambat, kita buatnya di atas 12 frame. Misal 16 atau 20, 24. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Drawing on one. Jadi, pada pembuatan animasi akan ada istilah on one, on two, on three. On one itu adalah setiap frame dalam 24 frame per second itu semua digambar. Itu on one. Akan membuat gerakan menjadi sangat halus. Kemudian ada istilahnya on two. Jadi frame digambar itu setiap 2 frame. Jadi gerakannya akan menjadi lebih kaku atau lebih kasar ya. On two ini kebanyakan dipakai di Jepang. Jadi animasi Jepang itu kebanyakan memakai on two. Sedangkan on one itu biasanya dipakai oleh animator-animator dari Amerika atau Eropa. Kemudian on three itu menggambarnya itu per 3 frame. Nah, jadi melihat ini. Kita lihat 1, 2, 3 sampai 24. 1, 2, 3 sampai 24. Nah, ini frame yang harus ada dalam 1 detik. Kemudian kita menggambarnya drawing on one. Berarti setiap frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5 kita gambar. Kemudian kita membuat on two. Drawing on two. Nah, jadi gambar framenya itu setiap 2 frame 1 frame. Jadi frame 1 selisih 1, kemudian kita gambar, selisih 1 kita gambar, selisih 1 kita gambar. Nah, ini on two, membuat gerakannya lebih agak kasar ya, nggak halus. Nah, ini perbedaan on one dan on two. Kecepatannya sama, hanya gerakannya lebih halus on one. Nah, terkadang semua dipakai sesuai kebutuhan. On one untuk gerakan yang sangat halus, on two untuk gerakan yang cukup dengan gerakan yang kasar. Nah, contohnya ini. Terkadang kita memang harus menggunakan on two dan kita memang harus menggunakan on one. Contoh gerakan kelinci ini yang seharusnya kita pakai adalah on two. Kenapa? Karena kalau kita pakai on one, gerakannya akan terlihat terlalu halus. Jadi tidak natural karena terlalu halus. Nah, kadang ada saatnya on one, saatnya on two. Nah, itu timing. Tentang timing. Jadi, ada kapan waktunya cepat, ada kapan waktunya lambat. Yang tadi dicontohkan seperti balon udara yang pergerakannya lambat, itu menggunakan timing yang lambat. Kemudian pesawat jet itu menggunakan timing yang cepat.
Kemudian nomor 10, kita lanjut ke prinsip yang berikutnya, yaitu nomor 10, exaggeration, atau bisa kita sebut yang dilebih-lebihkan. Exaggeration ini adalah prinsip animasi di mana gerakan dibuat dengan dilebih-lebihkan agar terlihat lebih dramatis atau menghibur, serta agar gerakan menjadi tidak kaku. Kebanyakan prinsip ini digunakan pada animasi dengan genre komedi. Contoh, jika kalian menonton anime, yang saya sering tonton itu One Piece ya. Di sana sangat banyak sekali memakai prinsip animasi exaggeration ini. Jadi contohnya, ketika karakter-karakter dari One Piece ini kaget, matanya sampai keluar, mulutnya sampai melebar. Kemudian terkadang juga menjadi kaku, semisal ada adegan menonton yang berbau sensual, begitu langsung keluar mimisan. Nah, itu termasuk dengan exaggeration. Oke, kita lihat videonya. Principle of Animation, Frank Thomas Ollie Johnson, exaggeration. Nah, kita lihat di sini ada gerakan orang meninju, ada gerakan orang sedang pose gagah ya, metenteng kalau bahasa Jawanya. Nah, kemudian ekspresi kaget. Kita lihat tadi, lihat ini pose normal atau biasa. Sekarang kita terapkan prinsip dasar exaggeration ini dalam keadaan normal tadi. Contoh, yang sedang meninju, kita buat dia sambil terbang ketika meninju. Nah, ini exaggeration. Kemudian yang berpose menantang ini, kita buat dadanya lebih menonjol agar lebih garang. Kemudian yang ekspresi kaget, kita buat mukanya gepeng. Nah, ini akan membuat lebih dramatis exaggeration ini. Nah, kita lihat karakter dari Mickey Mouse. Mickey Mouse, ketika dia dibuat karakternya menjadi realis atau tanpa exaggeration, maka jadinya akan jelek. Nah, Mickey Mouse ketika direaliskan maka jadinya akan jelek. Nah, itu tadi fungsi dari exaggeration. Nah, kemudian setelah itu dengan gerakan dibuat lebih exaggeration lagi. Bokongnya ke belakang. Kemudian berbeda dengan gerakan awal, ini normal, kemudian ganti dengan exaggeration. Nah, kita lihat ekspresi yang di exaggeration. Tadinya seperti ini dibuat lebih, tadinya ini dibuat lebih. Nah, ini gerakan awal tanpa exaggeration, kemudian kita gunakan exaggeration. Nah, akan lebih dramatis ketika ditambahkan exaggeration. Meskipun tanpa exaggeration pun bagus, ditambahkan exaggeration juga lebih bagus. Nah, biasanya ini untuk menunjukkan sesuatu atau animasi yang sifatnya komedi atau menghibur, lucu. Nah, kita lihat ini. Kepala yang mestinya bulat, kita buat dia menjadi lonjong. Nah, kemudian orang yang sedang memukul bola, kita buat exaggeration, yaitu tongkatnya sampai ke belakang lagi, lalu berputar sampai kena bolanya. Nah, itu tadi exaggeration. Sampai di sini
Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja yang kita bahas. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip solid drawing dan appeal. Silahkan boleh bisa dibaca di buku paket kalian sebelum besok saya terangkan ya. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Setelah pembahasan ini selesai, akan saya adakan ulangan. Nah, nanti sifatnya ulangannya bukan kalian seperti istilah atau apa, itu bukan. Nanti ulangannya adalah tentang kalian. Jadi bagaimana persepsi kalian tentang 12 prinsip animasi ini. Oke, mungkin itu saja tentang 12 prinsip animasi sampai dengan exaggeration ya. Kita lanjutkan di pertemuan kelima berikutnya tentang appeal dan solid drawing. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat, ilmu yang saya ajarkan bermanfaat. Semoga kalian juga dapat mengerti apa yang saya ajarkan. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.